Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlu sunnah memandang bahwa dalam al-wala terdapat hak-hak yang harus dipenuhi. Antara lain yang pertama adalah hijrah, yaitu hijrah berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam, negeri Muslim, kecuali bagi orang yang lemah atau tidak dapat berhijrah karena kondisi geografis dan politik kontemporer yang tidak memungkinkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang ini yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi. Maka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Yang kedua, membantu dan menolong kaum muslimin dengan lisan, harta, dan jiwa di semua belahan bumi dan dalam semua kebutuhan, baik dunia maupun agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in istansarukum fid din fa'alaykumun nasr illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Yang ketiga, hendaklah dia mencintai kaum muslimin sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, baik berupa kebaikan maupun menolak keburukan. Dia wajib menasihati mereka, tidak menyombongkan diri, dan tidak dendam kepada mereka. Ahlu sunnah berusaha untuk berkumpul bersama mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Dan bersabarlah engkau bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Salah seorang di antara kamu tidaklah dikatakan beriman sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri dalam perkara-perkara yang baik. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 13, Imam Muslim nomor 45, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Ahmad, An-Nasai, Ad-Darimi, Abu Awanah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yang keempat, hak al-wala adalah tidak mengejek, melecehkan, mencari aib dan ghibah, menggunjing, serta menyebarkan namimah, berita yang menyebabkan permusuhan terhadap kaum muslimin. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-11 sampai 12. Yang kelima,
melakukan apa yang menjadi hak-hak kaum muslimin, seperti menjenguk yang sakit atau mengantar jenazah, mendoakan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, mengucapkan salam kepada mereka, tidak curang dalam bergaul dengan mereka, tidak memakan harta mereka dengan cara yang batil, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang curang terhadap kami, maka dia bukan dari golongan kami. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 111, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Abu Awanah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "La yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhihi, wa la yakhtubu ala khitbati akhihi." Tidak boleh seorang laki-laki menjual beli atau menawar sesuatu yang lebih dulu dijual beli atau ditawar oleh saudaranya, dan tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 2140, Imam Muslim nomor 1413 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hak yang keenam adalah tidak mencari aib dan kesalahan kaum muslimin serta membeberkan rahasia mereka kepada musuh-musuh mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajassasu," dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang ketujuh, bersatu padu ke dalam satu jamaah kaum muslimin berdasarkan akidah dan manhaj yang benar, sebagaimana dicontohkan oleh generasi awal yang terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak berpecah belah, selalu tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Al-Quran surat Ali Imran ayat 103.